Shalom, kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Di pagi hari yang cerah ini kami boleh datang kepadamu dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, pada pagi hari yang cerah ini kita akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu mengejar kebenaran, yang didasari firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kekasih Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi lebih daripada itu, Tuhan memanggil kita supaya kita memiliki kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan kecemaran, tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup serupa dengan Kristus. Memang hidup di dalam kekudusan, hidup serupa dengan Kristus itu bukanlah suatu kehidupan yang mudah. Hidup di dalam kekudusan, hidup yang serupa dengan Kristus itu harus kita upayakan terus-menerus di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus menjauhi segala kejahatan. Jujur atau tidak, di dalam kehidupan ini kita cenderung untuk melakukan kejahatan. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam kekudusan, kita mau hidup serupa dengan Kristus, maka kita harus berani untuk menjauhi kejahatan. Kita terus harus berani berusaha hidup benar di hadapan Allah, menuruti segala apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, kita harus mengejar perkara-perkara rohani. Artinya itu adalah kebenaran. Kekasih Tuhan yang berbahagia dimanapun juga berada, kita harus mengejar perkara-perkara rohani. Seperti kita lihat di dalam pembacaan tadi, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan
kelemah lembutan. Mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing sebagai pengikut-pengikut Kristus. Adakah kasih itu di dalam kehidupan kita? Apakah juga di dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita ini kita memiliki suatu kesabaran, kita memiliki kelemah lembutan? Ataukah kita di dalam menghadapi persoalan hidup ini kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin beribadah lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, supaya kita hidup di dalam kekudusan, supaya kita hidup serupa dengan Kristus, kita harus berani bertanding di dalam iman. Saya tidak tahu seberapa kuat iman saudara pada saat saudara masuk di dalam suatu pertandingan. Oleh karena itu, di dalam suatu pertandingan kita akan dihadapkan pada suatu pergumulan-pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus berusaha untuk mempertahankan iman kita supaya kita menjadi pemenang, supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan, supaya kita bisa hidup serupa dengan Kristus. Kita harus meneladani kehidupan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penginjil yang harus memberitakan kabar kesukaan kepada orang lain. Paulus mengalami suatu pergumulan yang begitu berat, bahkan nyawanya menjadi taruhan, tetapi Paulus tetap mempertahankan imannya. Karena dia tetap mempertahankan imannya, maka Paulus menjadi seorang pemenang. Paulus bisa hidup di dalam kekudusan, hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang juga menjadi harapan bagi kita semua yang percaya kepada Kristus. Biarlah kita semua juga saat sekarang ini berusaha untuk hidup di dalam kekudusan supaya kita berkenan untuk melayani Tuhan di mana dan kapan saja kita berada. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.